kematian indah. Dasarnya apa? Ya kan? Dari pemikiran yang bagaimana? Begini, karena saya membayangkan, saya meyakini bahwa selain setelah kehidupan ini akan ada kehidupan abadi. Kehidupan abadi. Ya. Itu saya yakini. Nah, kehidupan abadi itu seperti apa? Sekali lagi mohon hasil pemikiran olah rasa dan olah batin saya ini jangan dicampur adukkan dengan keimanan, ya, jangan. Ini hanya sebuah pembelajaran, sebuah peristiwa batin saya dan pemikiran dan keyakinan, ya, bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lainnya yang langgeng, alam kelanggengan. Apakah sama dengan surga dan neraka? Saya tidak tahu. Karena saya belum mencoba. Belum menengok. Hanya sebuah keyakinan. Begitu. Hanya sebuah keyakinan. Bahwa setelah kehidupan di sini ini saya akan menuju alam kelanggengan. Dan badan saya akan tertinggal di bumi, akan menjadi pupuk di tanah sekitarnya. Dan di situ jika ada bahas mati kayak, tapi yang penting kan saya nggak berandai-andai dong tentang hidup bahagia dan tidak. Saya rasa hal ini tergantung kitanya, panjenengannya, dan semuanya dalam meyakini. Kok bisa alam kelanggengan itu? Dari mana kehidupan itu? Apakah kita seperti kita? Apakah nanti bentuknya kita kayak ini? Atau kayak panjenengan? Saya tidak sampai di situ hanya karena saya mempercayai roh sukma yang ada di dalam diri saya ini adalah sebagai cahaya kehidupan nantinya. Sedangkan jiwa itu akan tertinggal di bumi ini. Jiwa raga akan tertinggal di bumi. Sedangkan sukma inilah yang akan menuju ke alam kelanggengan. Sekali lagi, saya tidak ingin berdebat, tapi ini sebuah masukan, sebuah hasil perenungan, hasil penelusuran. Jadi mohon yang para guru, para saudara, sedulur yang tahu tentang agama, jangan dicampur adukkan pembicaraan saya ini. Jangan. Karena ketika nanti kita akan berbicara tentang keimanan, tentunya kita akan beda. Tapi anggaplah ini sebuah ilmu pengetahuan, ilmu penelusuran batin, ya, ilmu penelusuran batin. Sekali lagi mohon maaf. Yang tertinggal tersisa di bumi adalah raga yang kemudian menjadi tanah, dan jiwa adalah sebuah karakter rangkaian dari kehidupan diri saya yang bisa dikenang oleh orang-orang di bumi. Lantas indahnya di mana? Kan itu kan serem juga. Iya,
akan menjadi seram kalau kita itu ketakutan, karena kita sudah takut dulu, mohon maaf, tentang hal-hal yang buruk, tentang siksaan. Tentang siksaan. Anggaplah gini, cara gampangnya gini loh, sedia payung sebelum hujan. Gampang ya ngomongnya. Artinya supaya nggak kesiksa gimana? Kita harus menyatu, kita harus mesra, kita harus bijak, kita harus arif pada semesta ini, arif pada kehidupan ini, arif terhadap yang hidup, yang bergerak ataupun yang tidak bergerak di atas bumi ini. Tapi kan serem, kan sendiri terus dikubur dengan ruang yang cuman 0,5 meter kali 1,5 meter. Lah itu kan bayangan, akal dan penglihatan inilah yang membuat takut. Sama sini berandai-andai, karena bayangan nanti kalau ini tahu-tahu begini, itu berandai-andai, itu berimajinasi. Seperti tadi untuk meyakinkan bahwa biji buah itu sudah langsung di atas tanah. Gimana juga jasad ini? Ketika itu sudah. Lah kalau nggak dikubur, bau dong. Ya cara lain selain dikubur, tidak dikubur kan ada, dengan dibakar. Itu pun akan menyatu dengan alam. Gitu. Karena tadi bayangan-bayangan kita lah yang menjadi takut. Pernahkah ada orang yang rindu dengan kematian? Hidup itu adalah proses. Kita bisa tahu bahwa yang rindu itu adalah biasanya orang-orang yang sudah sepuh, udah tidak mampu berbuat apa daripada menyusahkan anak-anak, menyusahkan saudara, ataupun menyusahkan orang lain. Dia ingin berpulang tanpa rasa takut. Dia akan berserah diri. Tapi kan ada orang yang susah meninggal. Ya ada. Jikalau seseorang tentunya yang susah-susah itu biasanya belum ada keikhlasan. Jadi masih memikirkan bahwa dunia, wah nanti kalau saya tinggal si A bagaimana ya, si B bagaimana ya. Atau ada seseorang yang kurang ikhlas. Kok bisa kurang ikhlas sama yang bersangkutan? Bisa nyambung? Iya, karena sebuah tali rasa, tali batin yang kuat tentang rasa cinta. Kenapa saya membayangkan keindahan? Kematian adalah keindahan. Ya, karena saya selalu membayangkan yang indah-indah. Saya selalu membayangkan yang indah-indah. Nah, kematian adalah keindahan. Kenapa? Saya membayangkan sesuatu, tidak pernah saya itu membayangkan hal-hal yang buruk. Hal-hal buruk atau menakutkan. Karena saya meyakini semesta raya ini, jagat raya ini, planetnya tidak hanya di bumi. Di langit tinggi, di kegelapan malam, ketika malam hari,
kelap-kelip, kelap-kelip bintang yang tinggi di atas. Siapa tahu di situ menanti tubuh dari lemparan roh kita, sukma kita menjulang tinggi untuk sampai di ujung semesta di atas sana.